Kita semua kan hidup di dunia digital ya. Tapi seberapa sering sih kita benar-benar berhenti sejenak buat coba memahaminya? Nah, kali ini kita akan lihat lebih dekat kekuatan-kekuatan tak terlihat yang membentuk pengalaman online kita sehari-hari. Ini penting banget, terutama buat kalian teman-teman kelas 12 yang sebentar lagi akan melangkah ke dunia yang lebih luas. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Niatnya cuma mau lihat jam di HP, tapi tahu-tahu 1 jam udah lewat gitu aja gara-gara keasikan nonton video pendek atau nge-scroll status temen. Kalau iya, kalian nggak sendirian kok. Dan percaya deh, ini tuh bukan kebetulan. Ini semua disengaja. Nah, pengalaman yang kayaknya dialami semua orang inilah yang jadi pintu masuk kita ke dunia informatika sosial. Sebuah bidang yang mempelajari gimana teknologi membentuk kita, dan sebaliknya, gimana kita sebagai masyarakat membentuk teknologi itu lagi. Jadi, ini kayak tarian dua arah dan kita semua ada di dalamnya. Terus, apa sih mesin yang sebenarnya kerja di balik layar? Yang bikin kita balik lagi dan lagi? Yuk, kita coba bongkar kap mesin psikologisnya. Yang perlu kita sadari banget adalah rasa candu di media sosial itu bukan sebuah kesalahan atau bug, tapi itu emang fiturnya. Setiap notifikasi, setiap like, setiap video yang nggak ada habisnya, semuanya dirancang dengan super cermat buat satu tujuan, ngambil aset paling berharga yang kalian punya. Apa itu? Perhatian kalian. Dan senjata andalan mereka? Namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Ini bukan sekedar rasa penasaran biasa loh. Ini adalah sebuah kecemasan zaman modern. Perasaan gelisah kalau di tempat lain ada orang yang lagi ngalamin sesuatu yang lebih seru dan kita nggak jadi bagian dari itu. Dampaknya tuh nyata banget. Bukan cuma soal ngerasa ketinggalan berita, tapi tentang kecemasan yang terus-menerus muncul pas kita lagi nggak online, dorongan buat ngecek HP terus, dan tekanan buat harus selalu ikutin tren terbaru. Kedengarannya familiar kan? Coba deh, kita iseng-iseng mikir bentar. Kalau kalian dipaksa harus menghapus satu aplikasi dari HP kalian sekarang juga, aplikasi mana yang rasanya paling berat buat dilepaskan? Coba berhenti sejenak dan pikirin. Tulis di kolom komentar. Jawaban jujur kalian itu mungkin bisa ngasih tahu di mana cengkraman FOMO paling kuat dalam hidup kalian. Oke, kita udah ngerti kail psikologisnya nih. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Soalnya, sama seperti semua alat yang hebat, dunia digital ini punya dua sisi yang kontras banget. Bayangin aja teknologi itu kayak sebuah palu. Di tangan tukang kayu yang ahli, palu itu bisa bangun rumah. Tapi di tangan yang salah, bisa menghancurkan. Nah, teknologi digital juga persis kayak gitu. Pada dasarnya dia netral. Dampaknya, mau baik atau buruk, semua tergantung siapa yang megang dan buat apa. Coba kita bedah satu-satu ya. Di satu sisi terangnya, kita punya akses tanpa batas ke pendidikan. Kita bisa bangun bisnis dari kamar tidur kita sendiri, dan kita bisa tetap nyambung sama orang-orang tersayang di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, alat yang sama ini juga bisa nyebarin kebohongan dengan cepat, jadi tempat orang melakukan perundungan anonim, dan ngebuka pintu buat pelanggaran privasi. Benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Dan ini nih yang harus diingat banget, setiap klik, setiap komentar, setiap foto yang kita unggah, itu ninggalin jejak digital. Kayak tato digital, jejak ini bisa balik lagi menghantui kita bertahun-tahun kemudian. Karena ingatan internet itu panjang banget. Nah, karena potensinya bisa jadi kacau, tentu aja ada aturan mainnya. Yuk kita kenalan sama kerangka hukum yang dirancang buat jaga ketertiban di dunia maya, alias satpamnya dunia maya. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini fakta. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kata-kata yang kalian ketik di dunia digital itu punya konsekuensi di dunia nyata. Anggapan kalau internet itu kayak Wild West yang bebas aturan, wah, itu udah nggak berlaku lagi. Di Indonesia, satpam utamanya adalah UU ITE. Anggap aja ini kayak buku peraturan digital yang ngatur semuanya. Dari cara kita belanja online sampai apa yang boleh dan nggak boleh kita katakan di media sosial. Sekarang, ngertiin UU ITE ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban kita sebagai warga digital. Oke, kita lihat 3 area utamanya ya. Pasal 27 itu intinya bilang, jangan mencemarkan nama baik orang lain atau menyebar konten asusila. Pasal 28 lebih jauh lagi, menargetkan siapapun yang menyebar berita bohong atau ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pasal 29 itu jelas banget, ancaman dan intimidasi online itu ilegal. Intinya simpel, kebebasan berpendapat kalian berhenti saat kalian mulai merugikan orang lain. Jadi pelajaran dari UU ITE ini adalah soal keseimbangan. Boleh banget kita berdiskusi, berdebat, dan berpikir kritis, tapi pastikan timbangan kita selalu berat ke sisi etika, rasa hormat, dan yang paling penting, kebenaran. Baiklah,
Kita udah bahas desainnya, dampaknya, sama aturannya. Sekarang, bagian paling penting, gimana caranya kita mengubah semua pengetahuan ini jadi aksi nyata. Yuk kita rangkai semuanya jadi panduan buat jadi pengguna yang lebih cerdas. Perjalanan ini bisa kita rangkum jadi 5 langkah. Pertama, sadar dulu kalau kita ini ada di lingkungan yang emang dirancang buat memanipulasi perhatian kita. Kedua, kenali tarikan psikologis kayak FOMO di dalam diri kita. Ketiga, ambil alih kendali dan gunakan teknologi sebagai alat, bukan malah kita yang diperalat. Keempat, pahami aturan main dan batasan hukumnya. Dan yang terakhir, yang paling penting, praktikan penggunaan yang sadar, bijak, dan disengaja setiap hari. Ngomong-ngomong soal praktek sadar, saya punya tantangan nih buat kalian. Semacam eksperimen pribadi buat ngetes seberapa jauh sih hubungan kita sama dunia digital ini. Tantangannya kelihatannya simple, tapi bisa jadi susah banget. Coba deh, seharian penuh 24 jam, nggak usah buka aplikasi media sosial sama sekali. Terus perhatiin apa yang kalian rasain. Apa kalian jadi lebih cemas, atau justru lebih tenang? Lebih bosan atau lebih merasa hadir? Apa yang kalian lakuin dengan waktu luang yang tiba-tiba muncul itu? Jadi, pertanyaan terakhir dari saya bukan soal teknologi, tapi soal diri kalian sendiri. Kalian berani nggak nyoba puasa media sosial ini buat bener-bener ngerti pengaruhnya di hidup kalian? Apapun jawabannya, itu bisa jadi data paling jujur yang kalian temukan tentang diri kalian minggu ini. Tulis di kolom komentar.